Selamat petang para kekasih. Kita akan masuk dalam firman, kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Ya Bapa yang baik, hamba datang bersama dengan para kekasih, baik pribadi di kalangan GKG, Sinode GKG, maupun juga dari MK-MK. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan sekali lagi kepada kami. Kami sedang menabung dan menyiapkan. Lumbung hati kami sedang ingin diisi dengan perkara-perkara ilahi yang bisa menjadi segala pemenuhan kebutuhan kami, baik keuangan, kesehatan, kebahagiaan, perlindungan, penjagaan, pembukaan jalan, berkat-berkat. Kami percaya firman bisa menjadi sedemikian banyak yang membuat kami bisa terjamin oleh kasih anugerah dari Tuhan saja. Oleh sebab itu kami akan menyambut sabda Tuhan. Segala macam bentuk gangguan, pekerjaan kuasa gelapan, roh duniawi, pikiran-pikiran yang tidak benar, kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah membasuh dan menyucikan kami sekalian. Kami akan mendengar sabda Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Puji Tuhan para kekasih, kita masuk pada bagian yang ketiga dari Bible Study kita. 10 tekad rohani peraih sukses. Ya saudara. Dan ayat-ayat yang perlu kita ketahui, ya saudara, yang perlu kita baca. Kita akan buka Alkitab kita dari Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, kita mengadakan yel-yel ini maksudnya adalah supaya semua kita semangat ya. Sebab kalau tidak nanti konsentrasinya buyar. Itu sebab kita harus semangat, konsentrasi, karena Tuhan akan memberkati saudara. Saya tidak akan khotbah panjang-panjang ya. Tetapi cukupan saja. Supaya apa? Supaya semua anggota MK dan juga kita para hamba-hamba Tuhan bisa menerima segala pemberian dari Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan dari apa yang kita baca tadi. Tuhan memberi nasihat kepada si anak muda ini, yaitu hamba budak dari Musa, namanya Yosua. Ya saudara, Yosua ini kemudian menerima perintah Allah untuk memimpin bangsa Israel karena Musa meninggal. Sudah mangkat, maka sekarang Yosua yang dipilih. Saudara, dia sendiri terkejut dan semua tua-tua Israel yang di dalam hati sudah mempunyai pikiran, aku nanti yang bakal disuruh ganti. Aku nanti yang bakal menjadi penggantinya Musa. Yang lain bilang, aku yang akan jadi pengganti Musa. Nggak ada semuanya. Justru apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah muncul dalam hati dari Yosua, oleh Allah diberikan kepada Yosua. Kepemimpinan Israel diberikan kepada seorang budak, yaitu Yosua. Saudara, kan luar biasa ini. Jadi kita semua harus mempunyai jiwa yang rendah, ya, sebagai budak, sebagai hamba. Maka Tuhan akan memberi apa yang saudara tidak pernah lihat, saudara tidak pernah dengar, tidak pernah timbul di dalam hati saudara. Tuhan akan memberi kepada saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.
Saudara yang kekasih, kita datang kepada Tuhan ini saya yakin banyak permintaan. Ya, bukan hanya kalau kita datang ke gereja saja, saudara boleh membawa permintaan, tidak. Tetapi dalam Zoom Bible Study, 2 Selasa sekali, ya dalam bulan Agustus ini Selasa, bulan berikutnya dan seterusnya Senin. Ya, karena dalam bulan ini saya setiap Senin memberi kuliah, ya saudara. Nah, jadi setiap kita datang di dalam Zoom meeting ini, kita boleh membawa permintaan. Saya mau tanya, boleh apa tidak? Boleh. Jadi saudara boleh membawa permintaan saudara. Maka Tuhan juga akan memberkati. Karena kita ada dalam persekutuan. Di mana 2-3 orang berhimpun di dalam namanya. Amin. Nah, itu sebab saya ingin supaya semua saudara memperhatikan. Ya, saya ulangi sedikit. Tekad pertama, Anda punya pikiran Kristus, dan saya akan menambahkan satu hal yang penting di sini. Ya saudara, dalam 1 Korintus 2:16, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Why? Kenapa ini lebih dulu? 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, rasanya tidak nyambung. Tetapi inilah yang nyambungnya, yaitu apa? Karena kita punya pikiran Kristus, cara gimana kita bisa selalu ada hubungan dengan Kristus, yaitu Tuhan memberi kepada kita. Ya, Tuhan memberi kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban, dan kasih. Nah, jadi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah cara kita menyambung pikiran kita dengan pikiran Kristus. Sehingga apa yang kita mau kerjakan, kan kita membutuhkan energi, membutuhkan tenaga, bukan? Saudara mau pergi ke sana, saudara mau jualan, saudara mau berdagang. Nah, saudara membutuhkan energi. Nah, Tuhan memberi kepada kita roh kekuatan, roh kasih, roh ketertiban. Sehingga di mana-mana setiap hari, karena kita punya pikiran Kristus, kita menerima saluran kekuatan dari Allah. Nah, orang yang punya pikiran Kristus, usaha mata pencahariannya, profesinya, kalau anak-anak sekolah, studinya, semuanya akan berhasil. Kenapa? Karena ada ini, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Ya, sekarang saudara-saudara yang berhimpun melalui MK, saya ingin meneguhkan saudara. Sebentar, kalau kita pulang malam ini, Anda boleh menerima dari Tuhan. Karena Anda punya pikiran Kristus, Anda boleh menerima roh yang membangkitkan apa? 1, kekuatan. 2, kasih. 3, ketertiban. Amin. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi orang punya pikiran Kristus itu dahsyat. Sebaliknya, kalau tidak punya pikiran Kristus, punya pikiran apa saudara? Tolong dijawab, pikiran apa? Setan. Kalau kita punya pikiran setan, wah, hidup ini lemah. Hidup ini penuh kekalahan. Dijajah oleh iblis. Dijahatin oleh orang-orang jahat. Kita menjadi korban-korban daripada kriminalitas dan keadaan daripada dunia ini. Tetapi kalau kita punya pikiran Kristus, kita menerima roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang percaya, beri tepuk tangan lagi bagi dia. Haleluya. Sekarang saya minta saudara mengatakan pada teman di samping. Ya, Anda harus percaya bahwa bila kita mempunyai pikiran Kristus, kita hebat. Sekarang silakan bilang, ya silakan bilang, ya, yang semangat ya. Jadi saudara harus punya keyakinan. Oh kalau gitu kunci pertama untuk sukses adalah pikiran Kristus. Gak boleh pikiran duit saja, pikiran senang-senang, berbuat dosa, pikiran untuk menyeleweng, pikiran untuk sombong, pikiran untuk diong, untuk foya-foya, gak boleh. Ya, pikiran Kristus. Katakan,
pikiran Kristus menghasilkan roh yang memberi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ya. Jadi inilah yang penting dalam hidup kita, ya. Tanpa pikiran Kristus, kita tidak bisa ananeomai, tidak bisa menjadi muda kembali. Ya, saya tidak usah jelaskan. Ananeomai adalah menjadi muda kembali, ya. Para kekasih, itu sebab ada satu hal yang saya mau tambahkan tentang pikiran Kristus. Saudara, pikiran Kristus itu akan memberkati pikiran manajemen kita, pikiran proyek, pikiran kerjaan sehari-hari kita. Ya, saudara, barangkali kita hanya mengerjakan, ya ibu hanya mengerjakan menjual pisang goreng ataupun menjajakan jajanan, atau bapak hanya pekerjaan yang sepele, tidak punya karyawan, tidak punya pegawai, tidak apa-apa. Besok kalau Tuhan berkati, bapak dan ibu bisa punya pegawai. Amin. Tidak kerja sendirian, tetapi bisa punya pegawai. Nah, ini saya mendorong jemaat Tuhan, saudara sekalian yang mengikuti Bible Study ini harus punya pikiran berkembang. Katakan pikiran yang berkembang. Ayo angkat tangan kanan saudara. Tirukan saya, ya. Bila saya mempunyai pikiran Kristus, maka saya mempunyai pikiran yang berkembang. Tidak pasif, tidak apatis, tidak mati, tetapi pikiran yang berkembang. Satu kali, Bapa di sorga memberi kepada saya karyawan, perusahaan, toko, dan segala kelimpahan dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, karena banyak jemaat di sini, ya, dan lebih banyak dari para pendeta, maka saya perlu menjelaskan. Satu kali Tuhan akan memberkati saudara sampai saudara punya karyawan. Sampai saudara punya pegawai. Saudara, ini penting. Supaya saudara punya pikiran Kristus. Itu nomor satu. Nanti nomor dua, baru Tuhan memberkati berkembang. Amin. Nah, kalau berkembang, ini saya memberikan pola yang sederhana. Pola manajemen modern tapi yang sederhana. Ya, sekarang belum ada, saudara belum punya. Never mind, nggak apa-apa. Asal mengerti saja bahwa pikiran Kristus harus ada di dalam manajemen yang akan saya sampaikan ini. Ya, Bapak manajemen dunia namanya adalah George Robert Terry. Seorang Amerika, George Robert Terry ini, dia memberikan formulasi atau rumus yang sederhana tapi modern. Untuk seseorang mulai berusaha. Ya, dari satu orang sampai dia mempunyai 2 orang pegawai. Nah, kalau dia 1 orang, terus dia sudah punya 2 orang pegawai, Terry mengatakan sudah mulai bisa di-manage, yaitu 1. Mulai membuat perencanaan. Jadi saudara, ya, bayangkan saudara tidak kerja sendirian. Tuhan memberkati saudara sampai saudara punya 2 karyawan. Maka saudara harus mulai membuat perencanaan. Ya. Diperhatikan ya. Karena saudara akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Yang yakin demikian beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Nah, kalau sudah ada 3 orang, mulai bikin rencana. Ah, cuma 3 orang aja kok pakai rencana. Nggak boleh, harus pakai rencana. 2, mulai mengorganisir. Ya, jadi ada 3 orang kan? Karena saya bicara pada jemaat umum, ya. Jadi pada orang-orang wira swasta, orang-orang partikulir yang usaha sendiri, ayo sekarang minta sama Tuhan. Saudara bukan hanya seorang diri sekarang, saudara harus minta supaya ada yang membantu saudara di dalam bisnis saudara.
perencanaan, mulai duduk merencanakan. Ya, rencana apa yang menjadi cita-cita saudara? Kemudian mulai bicarakan dengan karyawan. Nah, inilah teknik modern. Kalau dulu enggak. Kita sendiri sebagai bos, kita mikir sendiri. Kita tidak punya organisasi. Nah, itu sebab orang-orang yang berjuang bisnis, wira swasta, UMKM, cepat bangkrut. Kenapa? Karena UMKM-nya ataupun usaha mikronya dikelola sendiri. Nah, harus diorganisasi. Dengan 2 orang karyawan mulai diatur. Sekarang ada 3 orang kan? Anda dengan 2 orang karyawan. Ini contoh. Nah, mulai duduk bareng dan mulai mengatur. Ini usaha kita jual pisang goreng ini gimana ya? Ya, selain pisang goreng ada keju goreng, keju goreng jadi meleleh nanti ya. Apalah roti, apakah apa? Nah, pecel lah apa. Nah, sekarang mulai diorganisasi. Jadi saudara bukan cuma memerintah 2 karyawan, tapi saudara ikut kerja juga. Sehingga mereka semangat. Nah, ini namanya organisasi. Kalau atasan tidak ikut kerja, namanya bukan organisasi. Namanya adalah perusahaan yang apatis, perusahaan yang tidak aktif. Jadi hanya bos saja, memerintah, kamu yang kerja. Nah, ini model lama. Ya, ini model lama, tidak boleh. Harus mulai, ya. Kita ikut di dalam shift-nya bekerja, menjaga dagangan, jualan. Nah, ini menurut Robert Terry. Jadi diorganisir 3 orang. Ya, aku juga akan kerja bersama kalian. Semangat, yang 2 ini semangat. Kalau mereka semangat, saudara semangat, wah, cepat booming. Penjualannya cepat banyak. Saudara, ya. Nah, dengan penjualan yang cepat banyak, saudara membutuhkan karyawan lagi. Otomatis saudara bisa menggaji. Karena penjualan penghasilan saudara makin banyak. Dan saudara tidak bisa lagi dengan 3 orang. Saudara membutuhkan 1-2 orang lagi dan seterusnya. Hebat. Tetapi kalau saudara mau kerja sendiri, tidak akan cepat berkembang. Saudara harus mempunyai satu perencanaan, kemudian pengorganisasian, pembagian tugas, pembagian kerja, dan yang keempat, penggeraan atau pengerahan saudara. Nah, maksudnya apa? Pengerahan ini, ya, saudara kadang-kadang meminta bantuan orang hanya untuk 1-2 hari saja. Karena saudara mau mengadakan campaign, ya, kita mau show dagangan kita di satu pasar malam barangkali, atau show di salah satu mall hanya untuk 3 hari. Kita akan menggaji orang. Nah, ini penggeraan. Untuk apa? Untuk supaya orang-orang mengenal produk saudara. Saudara, ini adalah manajemen kecil tapi modern. Apalagi sekarang dibantu dengan alat telekomunikasi, HP, gadget, ya, handphone, mudah. Kita tidak usah lari ke sana kemari. Kita pesan barang, pesan bahan, telepon. Ya, ada GoSend, ada Gojek, ada GoPay. GoPay enggak ya? Nah, ada apa? Jadi bisa segera. Nah, saya berharap dengan pelajaran Bible Study ini, saya sedikit demi sedikit akan memasukkan motivasi berdagang bagi jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan tidak hanya tunggu di rumah penghasilan setiap bulan saja. Itu namanya penghasilan pasif. Kita harus mempunyai penghasilan lagi yang lain. Ya, kalau Tuhan memberkati saudara, usaha saudara bisa berkembang luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Para kekasih, itu sebab penting sekali ya, penggerakan. Dan yang ketiga, pengawasan. Nanti pada bagian ketiga ini saja,
saudara sudah mulai kewalahan. Karena saudara sudah mulai harus cari pegawai lagi, ya, perputaran uang cukup banyak, saudara akan lebih banyak mengecek masuk keluar uang di bank, ya, melalui gadget. Itu pada penggerakan saja sudah kelihatan hasilnya. Nah, itu sebab nomor 4 perlu pengawasan. Untuk mengawasi keluarnya uang dan masuknya uang. Untuk mengawasi apakah pekerjaan, kita punya cabang yang di mall sana, kita punya cabang yang ada di pasar sana. Nah, itu perlu pengawasan. Nah, pengawasannya sudah tentu dengan cara yang kita miliki, kamera CCTV barangkali, terus hubungan dengan handphone barangkali, dengan video call barangkali, itu mudah. Ya, itu sebab saya memasukkan dalam pelajaran Alkitab ini, saudara-saudara daripada menganggur di rumah, harus mempunyai usaha. Tetapi semua harus berjanji. Ya, mau janji apa tidak? Yang mau berjanji angkat tangannya, lambaikan tangan. Ayo sekarang berdoa. Tangan kiri taruh di jantung. Tangan kanan naik ke atas. Mari berdoa bersama saya. Istimewa bagi jemaat Tuhan, ya, doa. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan tidak akan bekerja ini, tetapi bagi jemaat, bagi pelayan sidang akan bekerja ini. Mari berdoa bersama saya. Ya Tuhan Yesus, hamba mohon supaya pelajaran ini menggiatkan hamba dan Engkau membuka jalan sehingga hamba mempunyai income, pendapatan tambahan bagi rumah tangga. Pada masa yang sulit ini, Tuhan memberkati hamba. Dan hamba berjanji mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Mengutamakan beribadah di gereja terlebih dahulu. Mengutamakan pelayanan pekerjaan Tuhan terlebih dahulu. Barulah pada nomor 2, hamba mengerjakan usaha dagang, bisnis hamba yang Engkau berkati dalam nama Yesus. Dan hamba berjanji, hamba akan mengembalikan persepuluhan dari semua yang hamba dapat, supaya pekerjaan hamba, bisnis hamba diberkati luar biasa. Dalam nama Yesus, angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, saya akan menyelipkan tips-tips untuk bisnis. Ya, supaya apa? Supaya anggota MK juga semua bisa terbuka pikirannya, mempunyai gairah. Kalau Tuhan memberkati aku akan diberkati luar biasa. Ya, amin. Jadi saudara harus, apa yang saudara masih diberi oleh Tuhan harus dikembangkan. Tidak boleh dipendam di dalam tanah. Harus diperkembangkan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Inilah saudara, di dalam Efesus 4 ayat 13 dan 16, sehingga kita bisa dipermudah oleh Tuhan. Ya, saya tidak menuju ke sana, tetapi saya akan lanjut lagi pada pikiran. Saudara, pikiran Kristus, ya saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 23 dinamakan sebagai ananeomai, dijadikan mudah kembali dengan kualitas rohani dan ilahi. Ya saudara, historinya, sejarahnya ada pada Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tirukan saya. Saya adalah ciptaan Tuhan. Ayo ulangi ya, semua tirukan. Saya adalah ciptaan Tuhan yang dijadikan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Itu sebab saya harus mempunyai pikiran Tuhan. Sehingga tubuh saya, pikiran saya
menjadi milik Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya saudara, itu sebab kita harus tahu bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Sekarang ada pertanyaan, tolong saudara-saudara yang bisa menjawab, tolong dinyalakan mic-nya dan jawab. Ya, siap-siap. Ya. Mengapa Allah menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Allah? Ya, setiap MK boleh menjawab 2 orang saja. Ayo, MK mana sekarang yang mau menjawab? Mengapa Allah menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Allah? Mengapa? Silakan. Langsung dibuka mic-nya. Ada? Para kekasih, ada? Saya melihat pada senggol-senggolan, kowe wae, kamu aja. Ya. Mengapa? Ayo, mengapa? Untuk meneruskan karya Allah di muka bumi. Betul. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Semua. Ya. Satu lagi. Ayo, dari MK lain silakan. Ya, cepat. Atau pribadi. Ya. Mengapa Allah menciptakan manusia berdasarkan gambar dalam Kejadian ayat 26 dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di darat. Jadi untuk berkuasa, untuk menjalankan, untuk memelihara apa yang diciptakan Allah selama apa yang ada di dalam bumi ini. Terima kasih. Ya, ini juga betul juga. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Saudara, jawabannya bisa banyak. Dan saya yakin saudara sudah tahu ya. Tetapi pada prinsipnya kenapa kita diciptakan? Serupa dengan gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, wajah. Saudara, kenapa? Yaitu supaya kita ini sebagai bukti kepada dunia bahwa kita ini memang keturunan ciptaan Allah. Harus serupa. Ya, saudara. Jadi kalau saya melakukan perbuatan kriminal, perbuatan dosa, saya tidak serupa dengan Allah. Kalau saya undur dari Tuhan, saya malas, dan saya tidak lagi berbakti kepada Tuhan, beralih kepercayaan, beralih agama, dari Kristen menuju pada agama lain, saya tidak serupa dengan Allah. Ya, jelas? Jadi kenapa kita harus serupa dengan Allah? Dan Allah membuat kita serupa dengan Dia. Yaitu supaya kita ini, saudara, boleh mencerminkan siapa Bapak kita. Siapa pencipta Khalik kita. Nah, itu yang dimau oleh Tuhan. Sehingga Dia memberikan pada kita supaya kita bisa klop dengan Dia. Pikirannya harus pikirannya Dia. Supaya nggak berantem. Kalau pikiran saya pikiran duniawi, pikiran setan, pikiran orang kriminal, saya pasti berantem dengan dia. Akhirnya saya masuk neraka. Tetapi kalau dia memberi kepada saya pikirannya, kita punya pikiran Kristus, maksudnya adalah supaya saya dan saudara kita melakukan seperti kehendak Bapa kita yang di sorga. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Baik, saya akan lanjutkan ya. Nanti masih ada pertanyaan yang lain. Saudara, yang kedua, saya masuk pada tekad kedua. Saya adalah anak Tuhan. Semua katakan bersama saya. Angkat tangan kanan.
Katakan, saya adalah anak Tuhan. Tuhan adalah Bapa saya. Walaupun dia tinggal di sorga, tetapi dia tinggal di dalam hati saya. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya adalah anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tuh lihat. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau dia tidak memberi kuasa sama saya nggak bakal jadi anak Tuhan. Kalau dia tidak beri kuasa kepada saudara, saudara tidak bakal menjadi anak Tuhan. Itu sebab kita harus bangga, kita harus menghargai dan menghormati pilihan Tuhan yang ditujukan kepada kita. Sehingga saya dan saudara menjadi anak Tuhan, boleh menjadi jemaat Tuhan yang diberkati. Ya, anak keturunan kita juga. Jadi ini hal besar loh saudara. Menjadi anak Tuhan itu hal besar, bukan hal sepele. Ya. Karena seorang anak Tuhan akan mendapat fasilitas. Katakan, saya akan mendapat fasilitas ilahi. Ya, belum semua. Ya, saya tahu karena mulutnya belum komat kamit kok. Ya. Saya akan mendapat fasilitas ilahi. Karena saya adalah anak Tuhan. Bila selama ini saya belum merasakan, mulai malam ini saya akan mengangkat tangan saya. Ayo angkat tangan saudara. Saya akan mengangkat tangan saya dan saya memohon kepada Bapa supaya memberi kepada saya kuasa menjadikan saya anaknya. Sehingga saya akan dipelihara, dijamin, diberi fasilitas, keistimewaan sebagai anak Bapa. Dalam nama Yesus, mulai malam ini terjadi pada saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ayo sekarang saya mau tanya. Siapa yang yakin doa ini dikabulkan di dalam hidupnya? Lambaikan tangan kepada Tuhan. Begini. Siapa? Ayo, saya mau lihat. Siapa yang yakin doanya tadi dikabulkan? Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Haleluya. Jadi, Ibrani 1 ayat 14. Mari kita akan baca semua ya. Kita akan baca. Tetap mic, tetap mute. Tidak usah dinyalain, tetapi kita semua baca. Di tempat Anda masing-masing. Ibrani 1 ayat 14. 1, 2. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh, mewarisi keselamatan. Amin. Karena saya dan Anda harus mewarisi keselamatan, maka roh-roh, yaitu malaikat. Malaikat diutus kepada saudara dan kepada saya. Untuk apa? Supaya malaikat itu melayani kita. Hebat loh. Jadi tekad nomor 2, Anda adalah anak Allah, itu berarti Anda akan dikirimi malaikat. Katakan, bila saya anak Tuhan, belum semua, saya belum dengar. Ya, bila saya anak Tuhan, maka Tuhan mengirim malaikat buat saya. Untuk membantu dan melayani saya. Sesuai Ibrani pasal 1 ayat 14. Amin. Haleluya. Sekarang tanya pada samping Anda. Tanya ya. Tadi sudah tanya kan? Sekarang tanya sama yang satunya. Tanya begini. Apakah Anda percaya bahwa Anda dilayani oleh para malaikat? Tanya. Apa jawabnya? Ya, saya percaya. Nah, kalau saudara percaya, maka malaikat memang diutus untuk membantu saudara.
Karena saudara adalah orang yang harus mewarisi keselamatan. Jangan lupa Ibrani 1:14. Sampai mati, nggak boleh lupa. Amin. Ayo katakan pada samping Anda, sampai mati lo ya, nggak boleh lupa. Bilang, 1, 2. Sampai mati ya, nggak boleh lupa. Ya. Jadi saudara harus yakin bahwa kalau saudara adalah pewaris Allah, pewaris keselamatan, setiap hari malaikat diutus untuk melayani dan membantu saudara. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, puji Tuhan. Nah, saya akan menambahkan satu hal ini. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, secara filosofis, teologis, saudara, filosofi adalah falsafah, teologi adalah Alkitabiah sesuai dengan firman. Ya, kita harus mempunyai step pertama, lahir baru. Katakan, saya harus lahir baru. Nah, lahir baru ini mencakup percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Saya yakin saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan saudara sudah masuk dalam baptisan air. Amin. Nah, saudara sudah oke. Sekarang saya mau tanya, ya, tolong beri tanda kepada saya bahwa saudara itu sudah percaya dan sudah dibaptis. Siapa yang sudah percaya dan sudah dibaptis, tolong angkat 2 tangan, dilambaikan begini. Saya mau lihat. Slide berikutnya, coba. Gambar yang lain. Ini nih. Turunkan. Ya, saya mau lihat. Terus. Belum ada perintah untuk berhenti. Ya, oke. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, jadi saudara sudah lulus tahap pertama. Ya, sudah lulus tahap pertama. Ayo kasih selamat. Selamat ya. Anda sudah lulus tahap pertama. Ya. Ini penting sekali, tahap pertama ini penting. Karena kita akan naik tahap kedua nanti. Ya, puji Tuhan. Lalu filosofi teologisnya nomor 2 adalah mulai melihat kerajaan Allah. Jadi kita punya pandangan sekarang bukan duniawi terus, ke bawah, ngelihat ke bawah terus. Siapa tahu ya, nanti ada yang uangnya 1 juta jatuh, nanti aku kalau lihat bawah bisa tak ambil. Ya, nggak boleh. Nanti cincin emasnya orang jatuh, nggak sadar dia, aku tahu-tahu kesandung, aku dapat itu. Sekarang mulai melihat ke atas. Mulai melihat kepada kerajaan Allah. Nah, ini adalah tahap kedua. Kita sekarang mempunyai proyeksi dan standar. Katakan, saya harus punya proyeksi dan standar yang lebih tinggi. Karena Tuhan menghendaki demikian. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sesuai Yohanes 3 ayat 3, nanti di rumah dibaca ya. Matius 5 ayat yang ke-8. Mulai menengadah. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu kata firman. Jadi orang yang mulai melihat ke atas, dia sudah tidak menghiraukan apa manusia mau lakukan, apa orang bilang tentang dia. Dia cuma melihat kepada Tuhan. Dia cuma berserah kepada Kristus. Nah, ini orang dahsyat, saudara. Karena dia sekarang pada level kedua. Ya, apakah saya mau tanya, apakah saudara mau naik ke level yang kedua? Yang mau tolong beri tanda kepada saya dengan begini. Yang mau beri tanda begini. Semua katakan, dalam nama Yesus, saya naik ke tahap yang kedua. Memandang ke sorga, bukan hanya duniawi, tetapi rohani, demi nama Yesus. Amin. Ya, sekarang kasih selamat samping Anda, bilang selamat ya, sudah lulus kelas 2. Ya, sudah lulus pada level yang kedua. Ya, saudara, ini hebat, saudara.
pada tahap kedua ini iblis tidak berani main mata sama saudara. Pada tahap kedua ini iblis jauh menyingkir. Itu sebab kalau menjadi anak Tuhan, tidak naik-naik tingkatnya, rugi. Udah rugi binasa lagi karena iblis hantam dia. Jangan sampai naik kelas 2. Ya, kelas 1 saja sudah langsung mau dibabat sama dia. Tetapi kalau saudara tetap mengikuti pengajaran firman yang benar, saudara diurapi dengan minyak urapan, seperti nanti sebentar kita akan lakukan, saudara sering makan perjamuan kudus, maka saudara menjadi seorang yang ada pada level yang kedua, di mana iblis menjauh dari hidup saudara. Yang percaya katakan, saya percaya. Demi nama Yesus, iblis menjauh dari hidup saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Saya masuk pada tahap yang ketiga. Baktikan hidup bagi kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya menghargai anugerah keselamatan, dan saudara menerima keselamatan dalam hidup saudara, lalu saudara semakin berkurang khawatirnya, karena kelas 2 ini, tahap 2 ini, melihat kerajaan Allah. Apa-apa memandang kepada Tuhan. Tuhan, saya dimusuhin oleh si A, si B, atau si X, tapi saya memandang kepadamu saja. Tuhan, saya penghasilan tidak cukup dalam 1 bulan. Kebutuhan banyak sekali. Tapi saya mau memandang kepadamu saja. Saya mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya saja. Supaya saya ditambahi berkelimpahan. Nah, itu tandanya bahwa saudara mulai memandang kerajaan Allah. Sudah tidak lagi saudara bisa dipengaruhi. Untuk saudara emosional, untuk saudara undur dari Tuhan. Nggak bisa. Ya, semua katakan, nggak bisa. Oh, kurang keras, saya nggak dengar. Semua katakan, nggak bisa. Ya, saya mau tanya, apanya yang nggak bisa? Nah, tidak bisa jawab kan? Yang nggak bisa adalah nggak bisa dipengaruhi. Katakan, saya tidak bisa dipengaruhi oleh manusia dan iblis. Karena saya ada pada level kedua. Saya hanya menengadah kepada Kristus. Daripada dialah datang pertolongan saya. Daripadanya lah datang pertolongan saya. Amin. Hebat ya. Saudara yang ikut Bible study malam ini hebat. Saudara tahu posisi saudara sekarang. Ya. Yang ketiga, setelah saudara dimuliakan Tuhan begitu hebat, malaikat-malaikat diutus untuk membantu saudara setiap hari. Maka setelah itu apa yang terjadi? Saudara, setelah itu yang terjadi adalah saudara harus membaktikan hidup bagi kerajaan Allah. Amin. Katakan, saya sekarang harus lebih fokus, konsentrasi, membaktikan hidup saya bagi Tuhan. Amin. Ayo beri tepuk tangan. Udah ngantuk ya? Ayo beri tepuk tangan yang baik. Para kekasih perhatikan. Ya, ayat-ayatnya nanti tolong saudara baca di rumah ya. Jadi 3 tahap ini penting sekali. 1, lahir baru, percaya dan dibaptis, mulai melihat kerajaan Allah. Wow, hebat sekali. Ya, saudara melihat kerajaan Allah. Ya, saudara, saya seringkali kalau cuaca baik, ya, di luar dari kamar tidur kami, itu ada 2 jendela yang menghadap ke gunung, ke barat. Ya, saudara, saya bisa melihat jelas sekali walaupun jaraknya jauh. Ya, menara-menara BTS bisa kelihatan. Tiang-tiang lampu yang ada di gunung tersebut, di kaki gunung, saya bisa melihat dari kamar saya. Puji Tuhan, Tuhan memberi mata yang masih jelas kepada saya.
untuk jarak jauh, dan saya bisa melihat, ya saudara. Nah, itu dunia bisa saya lihat jarak jauh, ya saudara. Apalagi kalau saudara memandang ke sorga, saudara akan mendapat keindahan-keindahan di dalam hidup saudara. Tidak terpengaruh. Kalau cuaca mendung, hujan, saya nggak bisa lihat apa-apa. Biar saya pasang 10 lubang jendela, nggak bisa lihat apa-apa saya. Saya sangat tergantung pada cuaca di luar untuk bisa melihat keindahan gunung tersebut. Tetapi seorang yang mempunyai level lebih tinggi, dia melihat kerajaan Allah. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh gangguan cuaca, gangguan manusia, bisikan dosa, gosip, isu macam-macam, fitnahan, tuduhan. Dia tidak bisa dipengaruhi. Dia bisa melihat sorga begitu jelas, begitu indah. Itu sebab jadilah seorang anak Allah. Jangan lupa ini tekad nomor 2. Apa saudara tekad nomor 2? Saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Tuhan. Jadi saya harus ada pada level yang tinggi. Gak peduli yang lain. Saya mau memandang kepada Tuhan. Keindahan sorga ada pada dunia saya yang fana ini. Dunia saya yang berdosa ini. Saya bisa memandang keindahan dari Allah di dalam kehidupan saya. Jadi saudara tidak mudah terpengaruh. Nanti ada teman bilang ini, anggota jemaat bilang itu, saudara terpengaruh. Nanti saudara melihat si A atau si B tiba-tiba memalingkan wajah. Dia tidak sengaja. Dia tidak tahu memalingkan wajah dari saudara. Ya, karena apa? Kenapa dia memalingkan wajah? Karena di sini tuh ada semutnya. Jadi dia terus langsung begitu. Ya, itu sebab dia terus dalam bahasa Jepang melengos. Nah, saudara tidak terpengaruh, ya. Katakan pada samping Anda sekarang, ayo, supaya dia tidak ngantuk. Katakan, jangan jadi orang Kristen apa-apa mudah dipengaruhi. Jangan mudah terpengaruh, bilang begitu, ya. Saya yakin kali ini tidak ada yang mengantuk. Kalau sampai ada kebangetan sekali, kelewatan, ya. Karena saya sudah bikin saudara bergerak terus, bersuara terus, ya. Para kekasih, itu sebab saya minta supaya saudara benar-benar menjadi anak Tuhan. Katakan, saya harus menjadi anak Tuhan orisinil. Asli. Bukan palsu. Ya, bukan. Ya. Itu sebab kita perlu pengurapan Roh Kudus. Sebentar kita akan masuk dalam pengurapan juga. Ya, saudara. Ada pertanyaan sekarang? Apa sajakah ciri khas seorang anak dari raja atas segala raja? Saya tutup di sini. Karena saudara memandang ke atas, ya, saudara memandang kepada Bapa saudara yang di sorga. Amin. Maka saudara harus tahu ciri yang khas saya sebagai anak dari raja di atas segala raja yang bertakhta di sorga. Ciri khasnya saya apa harusnya? Ya. Tolong saudara, setiap MK boleh menyebutkan 3 orang, boleh menyebutkan atau 1 orang menyebut 3 jawaban. Siap? Siapa? Apa ciri khas dari seorang anak dari raja atas segala raja? Ya udah, ya ini untuk pertanyaan pada 2 minggu lagi, ya. Saudara boleh mulai menyiapkan di rumah atau pada MK saudara, apa ya? Paling tidak 3 ciri khas. Saudara boleh, apa ide saudara sebagai anak raja? Apa ciri khas anak raja? Ya saudara, tolong besok 2 minggu lagi, tolong kalau saya tanya, dijawab ya. Ini PR. Ya, supaya saudara di rumah juga mengerjakannya. Para kekasih, itu sebab saya mohon supaya pelajaran malam hari ini kita usaha naik level. Ya, dari level pertama ke level kedua. Level pertama adalah kita
dirubah menjadi anak-anak Tuhan melalui percaya dan dibaptis. Level kedua, kita mulai memandang kerajaan Allah. Dan ketiga, membaktikan diri bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan nama Bapa. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Ya Bapa yang baik, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Biarlah domba-dombamu semua dan para hamba Tuhan semua bisa menyadari betapa pentingnya kami di akhir zaman ini mendapat banyak tabungan firman pada lumbung hati kami, sehingga hati kami hanya diisi dengan perkara surgawi, sehingga iblis, manusia, duniawi tidak berani mengganggu kami dan tidak berhasil mengganggu kami. Engkau akan membuat kami menjadi kokoh, kekar, dan teguh di dalam Tuhan. Itu sebab Bapa, berkatilah para hamba-hamba Tuhan yang telah bersama dengan hamba-Mu di dalam Zoom meeting ini. Juga para part-timers yang melayani pekerjaan Tuhan, pelayan-pelayan sidang, para penginjil, para pemimpin jemaat Tuhan, para pendeta muda, semua kami yang terlibat di dalam Zoom meeting ini, berkati kami semua. Juga anak-anak-Mu Tuhan, jemaat yang ikut bersama dengan kami Tuhan, dari MK-MK maupun perkeluarga, Tuhan akan memberkati mereka dengan luar biasa. Dan hamba percaya firman ini menjadi satu kekuatan mulai malam ini. Kami dirubah mulai malam ini dan kami dijadikan seperti kehendak Tuhan. Ada pikiran Kristus pada kami dan kami adalah anak Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, saya mohon izin sekalian pada Bapak host untuk menutup firman ini. Kita akan masuk dalam pengurapan. Ya, siapkan minyak urapan saudara. Mari kita minta supaya Tuhan mengurapi kepala kita. Angkat tangan kanan dengan minyak ini dan taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya Allah Roh Kudus, sekarang izinkan hamba bersama para kekasih untuk masuk dalam pengurapan dari Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Sehingga firman ini dimeterai oleh pengurapan roh. Sehingga firman ini boleh menjadi daging kami, nafas hidup kami, darah kami, sehingga ini menjadi kekuatan dan lumbung kekayaan kami di dunia sampai masuk ke sorga. Tuhan memberkati semua para kekasih untuk kami boleh diperkenan mengurapi dahi kepala kami. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita akan tumpangkan tangan dengan minyak ini pada dahi kita dengan menyebut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku diurapi. Tirukan. Dalam nama Yesus, aku diurapi. Hai pekerjaan iblis, aku hancurkan engkau. Keluar, keluar. Dalam nama Yesus, hidupku disucikan. Hidupku diurapi oleh Roh Allah. Aku menjadi ciptaan yang baru. Alat kebenaran dari Tuhan Yesus. Aku dibaharui. Aku diberkati. Luar biasa. Mulai dari malam hari ini, dalam nama Yesus. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih. Dengan suara saudara, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah memberikan perkenanan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menerima firman, kami boleh diurapi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya diurapi mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Tuhan memberkati.